Oke, Safra Nurusita, Salma Sonia, kemudian Salwa. Bertiga Anda, Safra? Iya Ibu, kami Oke, baik. Terima kasih atas kehadirannya. Terima kasih saudara sudah membuat makalah dan mempelajari apa itu stunting. Saya kira saudara harus mempresentasikan dan harus berbasis angka-angka kejadian stunting pada periode waktu tertentu, paling tidak sampai dengan 2021 bagaimana kejadian stunting, apa upayanya ya. Dan Anda untuk mengidentifikasi peran perawat Indonesia dalam penurunan stunting juga harus mengemukakan terlebih dahulu programnya apa, sehingga kita bisa tahu di mana kita akan memposisikan diri ya. Baik, kepada Safra Nurusita, Salma dan Salwa, saya persilahkan. Kemudian kepada saudara-saudara di luar yang bertiga, saya mohon saudara mencatat, mendengar, mencatat, menyimak, dan nanti bertanya. Ya, silahkan. Mau dalam bahasa Inggris, mau dalam bahasa Indonesia, saya lebih cenderung untuk memahami isi dari apa yang ingin disampaikan. Saya persilahkan kepada bertiga, siapa yang mau menjadi moderatornya? Izin menjawab Ibu untuk moderator dari selain kelompok yang presentasi sekarang Ibu. Saya yang akan menjadi moderator dari kelompok. Untuk terlebih dahulu di share screen. Izin masuk, apakah suara saya dengar? Sudah. Ya baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang rekan-rekan semua, selamat siang kepada Ibu Yeti selaku dosen kita pada siang hari ini. Saya akan Safitri Mutia selaku moderator untuk kelompok 9. Kelompok 9 kali ini membawakan materi mengenai bisa dilanjut. Untuk anggota kelompoknya sendiri, yang pertama ada Safra Nurusita Alfi Muzakir, yang kedua ada Salma Sonia Zahara, dan yang ketiga ada Salwa Putri Afifah. Untuk materi yang akan dibahas, yaitu yang pertama ada stunting, yang kedua ada definisi program, yang ketiga ada regulasi program, yang ada arah dan kebijakan program. Dan sebelum kelompok mempresentasikan, saya akan menjelaskan terlebih dahulu. Yang pertama, nanti rekan-rekan sekalian menyimak terlebih dahulu apa yang akan dipaparkan oleh kelompok. Kemudian saya akan membuka sesi tanya jawab kepada rekan-rekan yang ingin menanyakan dari apa yang sudah dipaparkan ataupun menambahkan dari apa yang sudah dipaparkan oleh kelompok 9 ini. Saya kembalikan ke kelompok. Terima kasih. Ya, izin masuk. Apakah suara saya jelas terdengar? Jelas, Salwa. Baik, terima kasih. Boleh di next? Maaf, boleh di next PPT-nya? Langsung ke materi aja. Boleh di next lagi? Baik, terima kasih. Stunting, boleh di next?
Izin masuk, Safra belum terlihat. Ya baik, sudah terlihat. Ya, sebelum masuk ke mengenai program penanggulangan stunting, kami akan membahas terlebih dahulu mengenai apa itu stunting. Stunting adalah kondisi gagal pada proses pertumbuhan dan perkembangan balita akibat kekurangan gizi sejak di dalam kandungan atau 1000 hari pertama kehidupan. Lalu menurut Kemenkes sendiri, stunting adalah status gizi pada anak yang kurang, di mana anak tumbuh pendek atau sangat pendek karena mengalami gagal pertumbuhan. Di sini ada foto dua anak yang umurnya tidak jauh berbeda. Di sebelah kiri yang paling tinggi ini berumur 2 tahun 17 bulan. Lalu yang di sebelah kanan ini berumur 2 tahun 19 bulan. Tetapi anak yang berumur 2 tahun 17 bulan ini lebih tinggi daripada anak yang berusia 2 tahun 19 bulan. Oleh karena itu, menurut Kemenkes, stunting itu ditandai dengan anak yang tumbuh kerdil dibandingkan anak seusianya. Boleh next. Lalu kenapa stunting bisa menjadi masalah besar di Indonesia? Karena stunting ini dapat menurunkan kualitas sumber daya manusia di Indonesia. Bagaimana stunting itu dapat menurunkan sumber daya manusia di Indonesia? Karena stunting dapat mempengaruhi kecerdasan dan kemampuan kognitif pada anak. Stunting juga mengakibatkan balita mengalami hambatan pada pertumbuhan fisik serta perkembangan otaknya atau kognitif, serta membuat balita itu sering terkena penyakit sehingga anak tersebut tidak bisa mencapai pertumbuhan yang optimal, sehingga akan berdampak pada masa depan anak tersebut. Sementara itu, kita semua setuju bahwa anak merupakan aset bangsa kan ya di masa depan. Bisa dibayangkan bagaimana kondisi sumber daya manusia Indonesia di masa depan apabila banyak anak yang mengalami stunting. Maka bangsa ini ditakutkan tidak akan mampu bersaing dengan bangsa lain dalam menghadapi tantangan global. Sehingga stunting ini merupakan masalah prioritas nasional yang perlu diatasi bersama antara pemerintah, masyarakat, perguruan tinggi, mahasiswa, tenaga kesehatan, dan bidang-bidang lainnya. Bisa di next. Lalu untuk target capaian stunting 2024. Pada masa akhir pemerintahan Presiden Jokowi dan Ma'ruf Amin, stunting ditargetkan untuk turun menjadi 14% di tahun 2024. Sebagaimana yang kita tahu, World Health Organization atau WHO ini telah menetapkan ambang batas toleransi maksimal untuk stunting itu di angka 20% atau 1/5 dari jumlah total anak balita. Nah, di sebelah kanan ini ada prevalensi yang pernah dicapai Indonesia dari tahun ke tahun. Pertama dari tahun 2007, di tahun 2007 Indonesia menginjak angka prevalensi stunting di angka 36,8%, lalu mengalami kenaikan di tahun 2013-nya di angka 37,2%, kemudian turun dalam 5 tahun menjadi 30,8%, namun Indonesia terus mengalami penurunan yang signifikan. Di tahun 2019, prevalensi angka stunting di Indonesia turun menjadi 67,67%. Lalu pada tahun 2020 diperkirakan untuk turun menjadi 26,92%, dan tercatat pada tahun 2021 angka prevalensi stunting Indonesia berada pada angka sebesar 24,4%. Ini adalah data yang didapatkan dari SSGI tahun 2021. Boleh di next. Kami juga mendapatkan data prevalensi balita stunting di Indonesia pada tahun 2021, sumbernya masih sama dari SSGI. Ini adalah grafik jumlah prevalensi stunting di semua provinsi di Indonesia. Provinsi paling tinggi itu adalah Nusa Tenggara Timur dengan angka prevalensinya 37,8%, lalu disusul oleh Sulawesi Barat 33,8%, dan disusul oleh Aceh juga 33,2%, dan teman-teman juga bisa melihat ya daerah-daerah seterusnya dengan prevalensinya masing-masing. Boleh di next. Ya, di sini ada selembaran poster yang saya dapatkan dari website Kementerian Kesehatan. Di sini juga
terinformasikan bahwa stunting ini dapat dicegah dengan pemenuhan kebutuhan gizi bagi ibu hamil, lalu memberikan ASI dan empasi yang bergizi, akses air bersih dan fasilitas sanitasi, lalu memantau pertumbuhan balita di posyandu. Bisa di next. Definisi program. Next. Strategi Nasional Percepatan Pencegahan Anak Kerdil atau Stunting. Ini merupakan usaha pemerintah pusat dan daerah dalam menurunkan prevalensi angka stunting Indonesia dengan penerapan strategi nasional percepatan dan pencegahan anak kerdil atau stunting yang berlaku dari 2018 hingga 2024. Stranas percepatan dan pencegahan anak kerdil atau stunting ini memiliki target sasaran. Yang pertama adalah sasaran prioritas yang mencakup ibu hamil, kemudian anak usia 0-23 bulan, lalu ibu menyusui, atau juga mereka disebut dengan rumah tangga 1000 hari pertama kehidupan. Lalu untuk target sasaran pentingnya ini mencakup anak usia 24-59 bulan, lalu wanita usia subur dan remaja putri. Adapun Stranas ini terdiri dari 5 pilar. Pertama ada komitmen dan visi pimpinan tertinggi negara. Yang kedua adalah kampanye nasional berfokus pada pemahaman perubahan perilaku, komitmen politik dan akuntabilitas. Yang ketiga adalah konvergensi, koordinasi dan konsolidasi program nasional, daerah dan masyarakat. Yang keempat adalah mendorong kebijakan ketahanan pangan dan yang terakhir adalah pemantauan dan evaluasi. Dan kelima pilar ini akan lebih diterangkan lebih jelas lagi oleh rekan-rekan kami selanjutnya. Bisa di next. Adapun tujuan umum dari strategi atau Stranas stunting ini adalah mempercepat pencegahan stunting dalam rangka kebijakan dan institusi yang ada. Tujuan umum ini dicapai melalui tujuan khusus. Yang pertama, tujuan khusus terdiri dari memastikan pencegahan stunting menjadi prioritas pemerintah dan masyarakat di semua tingkat, lalu meningkatkan kesadaran dan pemahaman serta mendorong perubahan perilaku untuk mencegah stunting. Yang ketiga ada memperkuat konvergensi melalui koordinasi serta konsolidasi program dan kegiatan pusat, daerah, hingga tingkat desa. Yang keempat adalah meningkatkan akses terhadap makanan bergizi dan mendorong ketahanan pangan. Yang kelima adalah meningkatkan pemantauan dan evaluasi sebagai dasar untuk memastikan pemberian layanan yang bermutu, peningkatan akuntabilitas, serta pembelajaran. Bisa di next. Regulasi program. Ya, regulasi dari Stranas ini mencakup RPJMN 2015 hingga 2019. RPJMN 2015 hingga 2019 ini bertujuan untuk menurunkan angka prevalensi stunting. Lalu ada Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 yang arahnya adalah perbaikan gizi masyarakat dan tujuannya adalah meningkatkan mutu gizi perorangan dan masyarakat melalui perbaikan pola konsumsi makanan yang sesuai dengan gizi seimbang, lalu perbaikan perilaku sadar gizi, aktivitas fisik dan kesehatan, lalu peningkatan akses dan mutu pelayanan gizi sesuai dengan kemajuan ilmu teknologi, dan peningkatan sistem kewaspadaan pangan dan gizi. Lalu ada regulasi Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang pangan, yang menyebutkan bahwa status gizi masyarakat merupakan salah satu pertimbangan dalam pembangunan pangan dan mewajibkan pemerintah pusat dan pemerintah daerah menyusun rencana aksi pangan dan gizi. Kemudian ada Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2013 tentang Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi atau Gernas PPPG. Gernas PPG ini awalnya dikoordinasi oleh Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat, kemudian berubah menjadi Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. Bisa di next. Baik, akan saya lanjutkan. Di sini ada arah dan kebijakan program. Nah, di sini tuh yang pertama ada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah atau RPJMD tahun 2017 sampai 2022.
dengan sasaran dan strategi yaitu meningkatnya derajat kesehatan masyarakat dan melalui strategi mempercepat penanganan kesehatan keluarga, gizi masyarakat, penyakit menular, dan kesehatan lingkungan secara bertahap dan berkesinambungan dengan melibatkan peran aktif masyarakat. Lalu di sini yang pertama, arah kebijakan yang pertama yaitu peningkatan promosi perilaku masyarakat tentang kesehatan, gizi, sanitasi, hygiene, dan pengasuhan, serta peningkatan peran masyarakat dalam perbaikan gizi, termasuk melalui upaya kesehatan berbasis masyarakat, upaya kesehatan dan pengembangan anak usia dini holistik integratif. Lalu yang kedua, ada rencana ini memang slide-nya tidak ada ya, mohon maaf, saya salah sedikit. Ini slide-nya mana? Tuh yang Anda sampaikan nggak ada di slide, atau slide-nya belum bergeser? Izin menjawab Ibu, emang di PowerPoint-nya hanya poin utamanya aja Ibu. Oke, sekarang temennya bisa melihat di mana? Untuk makalah sudah dikirimkan di grup kelas. Oke, kalau begitu tolong suruh semua temennya buka halaman berapa. Karena tidak bisa ditangkap dengan tanpa ada visualisasi. Jadi Anda jelaskan dulu itu yang disebutkan ada pada makalah halaman berapa dan tolong minta dibuka oleh temannya ya. Anda susah memberikan pemahaman kalau tidak ada yang dilihat. Coba suruh buka semuanya dulu ya. Oke, silakan. Baik Ibu, ya untuk teman-teman bisa membuka halaman 8 pada makalah yang sudah kelompok 9 kirimkan ya. Safra bisa dilanjut Safra. Baik, akan saya lanjutkan. Di sini yang kedua kan ada rencana pembangunan jangka panjang nasional atau RPJPN pada tahun 2005 sampai 2025 dalam Undang-Undang RI nomor 17 tahun 2007. Pada rencana ini, pemerintah melalui program pembangunan nasional yaitu akses universal air minum dan sanitasi 2019, Indonesia dapat menyediakan layanan air minum dan sanitasi yang layak bagi 100% rakyat Indonesia. Lalu di sini yang ketiga ada rencana pembangunan jangka menengah atau RPJM pada tahun 2015 sampai 2019, yaitu target penurunan prevalensi stunting menjadi 28% pada tahun 2019. Lalu yang terakhir yaitu di sini ada rencana aksi nasional pangan dan gizi pada tahun 2011 sampai 2015, Bappenas tahun 2011, yaitu yang pertama perbaikan gizi masyarakat terutama pada ibu prahamil, ibu hamil, dan anak melalui peningkatan ketersediaan dan jangkauan pelayanan kesehatan melalui difokuskannya pada intervensi gizi efektif untuk ibu prahamil, ibu hamil, bayi, dan anak balita. Lalu yang kedua di sini ada peningkatan aksesibilitas pangan yang beragam melalui peningkatan ketersediaan dan aksesibilitas yang difokuskan pada keluarga rawan pangan pada keluarga miskin. Lalu yang ketiga itu peningkatan pengawasan mutu dan keamanan pangan. Di sini itu difokuskan pada makanan jajanan yang memenuhi syarat dan produk industri rumah tangga atau PIRT yang tersertifikasi. Lalu ada peningkatan perilaku hidup bersih dan sehat atau PHBS melalui peningkatan pemberdayaan masyarakat dan peran pimpinan formal serta non-formal, terutama dalam perubahan perilaku atau budaya. Konsumsi pangan yang difokuskan pada penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal, perilaku hidup bersih dan sehat, serta merevitalisasi posyandu. Dan yang terakhir di sini ada penguatan kelembagaan pangan dan gizi, yaitu melalui penguatan kelembagaan pangan dan gizi di tingkat nasional, provinsi, dan kabupaten dan kota yang mempunyai kewenangan merumuskan kebijakan dan program bidang pangan dan gizi, termasuk ke dalam sumber daya serta penelitian dan pengembangan.
Baik, akan saya lanjutkan. Selanjutnya ada strategi program. Next. Boleh di next. Baik, di sini ada strategi nasional stunting memaparkan 5 pilar pencegahan stunting yang merujuk pada keputusan Wakil Presiden pada rapat tingkat menteri tentang stunting pada tanggal 9 Agustus, tanggal 9 Agustus 2017. 5 pilar tersebut itu ada yang pertama, komitmen dan visi pemimpinan tinggi negara. Pilar 1 ini bertujuan untuk memastikan pencegahan stunting menjadi prioritas pemerintah, tingkat pusat, daerah, dan tingkat desa. Untuk strategi pencapaian tujuan pilar 1 ini meliputi yang pertama ada visi dan komitmen kepemimpinan nasional dengan memastikan bahwa visi, arahan, dan dukungan Presiden dan Wakil Presiden untuk pencegahan stunting tersosialisasi dengan baik. Lalu yang kedua ada kepemimpinan pemerintah daerah untuk pencegahan stunting dengan menciptakan lingkungan kebijakan yang mendukung bagi penyelenggaraan percepatan pencegahan stunting yang konvergen dan berbasis pencapaian hasil. Lalu yang terakhir itu ada kepemimpinan pemerintah daerah, pemerintah desa untuk pencegahan stunting. Ini tuh dengan menciptakan lingkungan kebijakan yang mendukung bagi penyelenggara percepatan pencegahan stunting secara konvergen di tingkat desa. Selanjutnya, next. Lalu pilar yang kedua itu ada kampanye nasional dan komunikasi perubahan perilaku. Pada pilar ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman serta mendorong perubahan perilaku untuk mencegah stunting. Untuk strategi pencapaian tujuan pilar 2 ini melalui pendekatan komunikasi, perubahan perilaku yang dituangkan dalam strategi komunikasi, baik di pusat maupun daerah yang meliputi. Yang pertama itu ada memastikan kampanye perubahan perilaku bagi masyarakat umum yang konsisten dan berkelanjutan. Lalu yang kedua ini ada memperkuat komunikasi antar pribadi sesuai konteks sasaran. Ini tuh bisa melalui pengembangan pesan yang sesuai dengan kebutuhan kelompok sasaran rumah tangga 1000 HPK atau hari. Lalu ada ya wanita usia subur, remaja putri untuk disampaikan melalui berbagai saluran komunikasi seperti posyandu, kelas pengasuhan, kelas ibu hamil, pusat pembelajaran keluarga, kunjungan rumah, konseling pernikahan, dan konseling reproduksi remaja. Boleh di next. Lalu di pilar yang ketiga ini ada konvergensi program pusat, daerah, dan desa. Pada pilar ini itu bertujuan untuk memperkuat konvergensi melalui koordinasi dan konsolidasi program dan kegiatan pusat, daerah, dan desa. Untuk strategi pencapaian tujuan pilar 3 ini meliputi yang pertama yaitu memastikan konvergensi dalam perencanaan dan penganggaran. Untuk strategi yang pertama ini, program dan kegiatan untuk meningkatkan cakupan dan kualitas intervensi gizi prioritas melalui pengembangan kapasitas pemerintah kabupaten atau kota. Lalu yang kedua ini ada meningkatkan kualitas pengelolaan layanan program untuk memastikan sasaran prioritas, memperoleh dan memanfaatkan paket intervensi yang disediakan. Lalu yang ketiga ini ada memperkuat koordinasi lintas sektor dan antar tingkat pemerintah sampai dengan desa untuk memastikan keselarasan penyediaan dan penyelenggaraan pelaksanaan program. Lalu strategi yang terakhir ini ada membagi kewenangan dan tanggung jawab pemerintah di semua tingkatan untuk menyelenggarakan konvergensi. Untuk penjelasan lebih lanjut mengenai kewenangan tiap tingkatannya, nanti akan dijelaskan oleh rekan saya di peran pemangku kebijakan. Boleh di next. Lalu pilar yang keempat yaitu ketahanan pangan dan gizi. Pilar ini itu bertujuan untuk meningkatkan akses terhadap makanan bergizi dan mendorong ketahanan pangan. Untuk strategi pencapaian tujuan pilar 4 ini itu yang pertama ada pemenuhan kebutuhan pangan dan gizi keluarga dengan mempercepat diversifikasi pangan berbasis sumber daya pangan lokal dan pengembangan
kawasan rumah. Contohnya itu program Kawasan Rumah Pangan Lestari atau KRPL dan Gemar Makan Ikan. Lalu yang kedua itu ada perluasan program bantuan sosial dan bantuan pangan yang bergizi untuk keluarga kurang mampu agar dapat memenuhi kebutuhan gizi sasaran prioritas di tiap-tiap keluarga. Lalu strategi yang ketiga itu ada penguatan fortifikasi pangan. Fortifikasi ini istilahnya itu menambahkan atau meningkatkan zat gizi tertentu ke dalam bahan pangan untuk meningkatkan kualitas pangan. Nah, untuk fortifikasi pangan ini memastikan agar program ini berjalan dan ditingkatkan cakupan dan kualitasnya sehingga bisa menjangkau seluruh masyarakat. Lalu strategi keempat yaitu penguatan regulasi mengenai label dan iklan pangan dengan memperkuat koordinasi kelembagaan, penegakan hukum dan mekanisme pelabelan dan penyampaian iklan pangan untuk memastikan keamanan dan mutu pangan. Boleh di next. Lalu di pilar terakhir yaitu pemantauan dan evaluasi. Untuk pilar ini itu bertujuan untuk meningkatkan pemantauan dan evaluasi sebagai dasar untuk memastikan pemberian layanan yang bermutu, peningkatan akuntabilitas, dan percepatan pembelajaran. Boleh di next. Baik, akan saya lanjutkan. Di sini peran pemangku kebijakan dan peran perawat. Nah, dalam upaya untuk penanggulangan stunting ini, di sini ada pembagian perannya untuk percepatan pencegahan stunting. Yaitu yang pertama di sini ada pemerintah pusat. Oh ya maaf sebelumnya untuk materi ini bisa dilihat di makalah halaman 11 ya. Baik, yang pertama kan ada pemerintah pusat. Pemerintahan pusat di sini berperan yaitu yang pertama Setwapres mengkoordinasikan dan memperkuat komitmen pimpinan pusat dan daerah dalam percepatan pencegahan stunting. Lalu yang kedua ada kementerian atau lembaga yang menangani urusan perencanaan pembangunan nasional yaitu dengan melakukan perencanaan, pengendalian, pemantauan, dan evaluasi dalam percepatan pencegahan stunting. Lalu yang ketiga, kementerian yang menangani urusan keuangan, yaitu mempersiapkan penganggaran percepatan pencegahan stunting. Dan yang keempat, kementerian yang menangani urusan kesehatan, memastikan tersedianya akses dan meningkatnya mutu pelayanan gizi spesifik, serta bersama dengan kementerian yang menangani urusan komunikasi dan informasi, yaitu mengkoordinasikan kampanye perubahan perilaku. Dan yang kelima, di sini ada kementerian yang menangani urusan dalam negeri, yaitu meningkatkan kapasitas pemerintah daerah dalam penyelenggaraan percepatan gizi di provinsi dan kabupaten atau kota. Dan yang keenam, kementerian yang menangani urusan desa berperan untuk meningkatkan pemberdayaan masyarakat desa untuk melaksanakan percepatan perbaikan gizi. Baik, mungkin sisanya bisa kalian baca. Di sini akan saya lanjutkan untuk pemerintah provinsi. Peran pemangku kebijakan pada pemerintah provinsi yang pertama yaitu ada mensosialisasikan kebijakan prioritas pembangunan nasional terkait dengan upaya percepatan pencegahan stunting. Lalu yang kedua ada merumuskan kebijakan daerah yang mendukung upaya percepatan pencegahan stunting di wilayah di provinsi. Lalu yang ketiga, memberi bantuan tenaga teknis dan pelatihan untuk memperkuat kapasitas kabupaten atau kota dalam melaksanakan aksi konvergensi atau integrasi. Yang keempat, yaitu mendorong bupati atau wali kota di wilayah administrasinya untuk berkomitmen dan melaksanakan secara aktif upaya pencegahan stunting ini. Dan yang kelima, di sini ada meningkatkan koordinasi antara OPD provinsi dengan OPD kabupaten atau kota yang terkait dengan pelaksanaan aksi konvergensi atau integrasi. Lalu mungkin bisa saya lengkap aja langsung ke pemerintah kabupaten atau kota.
pemerintah kabupaten atau kota ini berperan yang pertama untuk merumuskan kebijakan kabupaten atau kota dalam rangka percepatan pencegahan stunting, yaitu termasuk peningkatan peran camat dalam mengkoordinasikan perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian percepatan pencegahan stunting hingga ke tingkat desa. Yang kedua, yaitu mensosialisasikan kebijakan terkait upaya percepatan pencegahan stunting sebagai salah satu prioritas pembangunan nasional, khususnya kepada kecamatan dan desa. Dan yang ketiga di sini yaitu memastikan komitmen bersama antara pemerintah kabupaten atau kota, desa, dan unsur masyarakat untuk percepatan pencegahan stunting secara konsisten dan berkelanjutan. Dan yang keempat di sini ada meningkatkan kapasitas OPD kabupaten atau kota terkait dan aparat desa dalam melaksanakan aksi konvergensi atau integrasi pencegahan stunting. Lalu di sini yang kelima ada meningkatkan atau membangun sistem manajemen data yang terkait dengan pencegahan stunting. Lalu yang selanjutnya yaitu ada peran perawat. Peran perawat dalam program percepatan pencegahan stunting ini yang pertama itu pemberian perawatan atau caregiver, yaitu memberikan pelayanan keperawatan sebagai perawat, yaitu pemberian pelayanan keperawat, yaitu memenuhi kebutuhan ASA, ASI, dan ASU. Contoh pemberian asuhan keperawatannya yaitu meliputi tindakan yang membantu klien secara fisik maupun psikologis. Lalu yang kedua di sini ada sebagai advokat keluarga, yaitu seperti membantu dalam menentukan haknya sebagai klien. Dalam peran ini, perawat dapat mewakili kebutuhan dan harapan klien kepada profesional kesehatan lainnya, seperti menyampaikan keinginan klien mengenai informasi tentang penyakitnya yang diketahui oleh dokter. Lalu yang ketiga itu pencegahan penyakit. Upaya pencegahan penyakit ini merupakan bagian dari bentuk pelayanan keperawatan, sehingga setiap melakukan asuhan keperawatan harus selalu mengutamakan tindakan pencegahan terhadap timbulnya masalah yang baru atau masalah yang diderita. Lalu penyuluhan preventif dapat membantu pencegahan berbagai penyakit sehingga secara bermakna juga dapat menurunkan tingkat stunting ini. Lalu yang keempat di sini ada pendidik.